Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Karinda Puspa dari Offering B, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas sebagian dari materi yang telah diambil dari kelompok kami, yaitu tentang osilasi teredam. Sedangkan untuk materi yang lainnya akan dilanjutkan oleh dua teman saya. Untuk anggota kelompok, dengan saya sendiri adalah Sela Karinda Puspa, serta ada Lutfi Umu Hidayati dan Dewi Setio Putri. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon. Nah, ini semisal ada bandul yang digantungkan pada kayu. Bandul ditarik sepanjang A, kemudian bandul dilepaskan sehingga akan berosilasi secara konstan melewati titik kesetimbangan dan akan kembali lagi pada titik kesetimbangan. Nah, untuk contoh gerak harmonis sederhana yang lainnya, ini kita dapat temukan pada pegas. Nah, persamaan gerak harmonis sederhana secara umum yaitu Y sama dengan A sin omega T. Jika posisi sudut awal itu adalah θ, maka persamaan gerak harmonik sederhananya menjadi Y sama dengan A sin omega T plus θ, di mana Y itu adalah simpangan, A adalah simpangan maksimum atau amplitudo, F sama dengan frekuensi, dan T itu adalah waktu, di mana kita ketahui bahwa besar dari omega ini adalah 2πf. Selanjutnya, apa itu osilasi teredam? Nah, tidak semua gerak periodik itu mengalami osilasi yang sempurna. Secara umum, gerak osilasi sebenarnya itu teredam. Energi mekanik terdisipasi atau berkurang karena adanya gaya gesek, maka jika dibiarkan, osilasinya itu akan berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa osilasi teredam itu adalah gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat berupa gaya gesek yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti atau pada akhirnya menjadi nol. Nah, ini terlihat pada grafik, yaitu nampak bahwa amplitudo itu menurun secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, bentuk matematis gerak osilasi teredam. Gerak teredam umumnya itu dipengaruhi oleh gaya gesekan, di mana F gesek itu sebesar BV, yakni B itu tetapan redaman dan V itu kecepatan. Nah, pada gambar di samping itu terdapat simulasi gerak teredam dan amplitudonya. Untuk gerak pada gambar, maka seperti yang kita ketahui bahwa dengan menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada benda, gaya yang bekerja pada bekas itu adalah yang pertama, gaya yang menyebabkan bekas berosilasi yaitu gaya pemulih, dan yang kedua, gaya pemulih akan dihambat dan dilawan oleh gaya gesek. Nah, jadi sigma F yang terjadi pada bekas itu adalah F pemulih dikurangi F gesek. Sehingga kita masukkan pada persamaan awal, berarti menjadi F pemulih min F gesek sama dengan M kali A, di mana F pemulih sama dengan min Kx dan F gesek adalah BV, sehingga menjadi min Kx dikurangi BV sama dengan M kali A. Nah, V sendiri kita akan turunkan terhadap waktu menjadi dx per dt, sedangkan A akan dirubah menjadi turunan kedua dari posisi, sehingga persamaannya akan menjadi min Kx min B dx per dt sama dengan M kali d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, persamaannya akan dibawa ke ruas kiri semuanya menjadi M d kuadrat x per dt kuadrat plus B dx per dt plus Kx sama dengan 0. Nah, itulah persamaan dari gerak pada gambar. Nah, selanjutnya
Amplitudo menurun secara eksponensial sehingga dapat dituliskan yaitu A terhadap T sama dengan A0 eksponensial E pangkat min alfa kali T. Nah, selanjutnya karakteristik gerak teredam. Nah, bentuk umum gerak teredam yaitu Xt sama dengan X0 eksponensial pangkat alfa kali T. Nah, dari bentuk umum itu akan diturunkan menjadi turunan yang pertama dan kedua. Untuk turunan yang pertama yaitu dx per dt sama dengan ax0 eksponensial pangkat alfa t sama dengan axt. Dan turunan kedua dari bentuk umum gerak teredam itu yaitu dx kuadrat t per dt kuadrat sama dengan alfa kuadrat x0 eksponensial pangkat alfa t atau sama dengan alfa kuadrat xt. Nah, persamaan gerak teredam yaitu m alfa kuadrat x plus b alfa x plus kx sama dengan 0. Dengan menghilangkan faktor x, maka diperoleh m alfa kuadrat plus b alfa plus k sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut diselesaikan dengan penyelesaian akar persamaan, yaitu dengan ini. Alfa sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4mk per 2m. Nah, akan ketemu nilai karakteristik gerak teredam itu adalah D sama dengan akar b kuadrat min 4mk. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan sebagian dari materi ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman atau rekan saya. Terima kasih. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.